Alhamdulillah nih siang ini kita sudah sampai di lokasi situs apa nih Pak? Sunan Bonang. Sunan Bonang, dan alhamdulillah Kang Odoy udah bisa bertemu dan bersilaturahim dengan Bapak siapa? Bapak Kunciwanda. Bapak Kunciwanda selaku juru pelihara di situs Sunan Bonang ini. Ya, terima kasih Pak Kunci untuk sambutannya. Alhamdulillah saya juga udah diberi kopi, udah bisa ngobrol, menyambungkan silaturahim, dan kedatangan saya ini ke sini ya ingin mendapatkan pencerahan, gambaran mengenai sejarah dari tempat situs Sunan Bonang ini. Mohon izin untuk penjelasannya gimana ini Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Odoy. Kang Odoy atau kru. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangannya, atas silaturahimnya, dan juga atas kepedulian kepada keramat yang ada di pelosok. Dalam arti kepedulian, ada yang mau mengungkap sejarah. Ya, dari awal saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya sejarah perlu diketahui kepada siapapun yang merasa dirinya adalah termasuk anak cucu, biar nanti tidak putus atau tidak hilang sejarah. Makanya saya kasih tahu, mudah-mudahan dengan keterangan yang saya berikan itu menjadi didikan atau ajaran, atau mengingat bahwa sejarah itu penting. Dalam arti sejarah penting itu apalagi para wali atau para aulia yang awalnya. Kenapa? Mungkin pertanyaannya kenapa Sunan Bonang ada di sini kan? Iya, betul Pak. Nah, dari awal sebelumnya Cirebon itu ada agama Islam, mungkin agamanya masih campur aduk. Iya. Datanglah Sunan Bonang ke sini, mungkin itu pada waktu mengislamkan wilayah Cirebon yang tujuannya membantu sahabat wali yaitu Sunan Gunung Jati pengen mengislamkan wilayah Cirebon khususnya, ya termasuk mungkin Jawa Barat, karena awal-awalnya Sunan Gunung Jati itu cucu dari Pajajaran. Yang awalnya Pajajaran itu punya anak 3. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Rara Santang, yang ketiga Kian Santang. Nah, ketiganya ini dapat wangsit, dapat petunjuk bahwa suruh mencari ajaran agama Islam yang sejati awalnya itu. Ya, ternyata tepatnya cerita lari ke sana kemari, bertemulah dengan si guru Islam Syekh Datil Kafi atau Syekh Nurjati di Cirebon. Iya. Nah, disitulah berguru dengan Syekh Datil Kafi bahwa ajaran agama Islam yang sejatinya adalah diajarkan di situ. Berguru, bersantri sambil babad alas Cirebon yang tujuannya untuk membuat padukuhan atau tempat tinggal, padepokan. Ternyata jadilah padukuhan yang sampai sekarang itu dijadikan tempat sejarah, yang tempatnya mungkin di Sunan Gunung Jati itu di Gunung Jati, di Gunung Sembung itu. Gunung Jati itu berarti itu julukan aslinya Syekh Syarif Hidayatullah, itu cucu dari Pajajaran. Karena di Cirebon tuh belum ramai atau belum banyak agama Islam, pengen menyebarkan agama Islam, mungkin kalau sendirian nggak mampu. Ajaklah sahabat wali dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak contohnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Bekasi? Cibitung Bekasi. Masuk TV nih. Masuk TV ya. Masuk TV lagi. Masuk TV dong. Oh, Haji no. Haji wawancara. Semua dari Cibitung. Sekeluarga.
nggak nginep Pak? Woi, Anji. Masuk TV no? Ya, ini dari Cibitung semua ya? Iya. Tambun Cibitung, Bekasi. Wah, hebat nih pada datang ke sini. Ya, insya Allah mudah-mudahan barokah. Ayo Pak Ding, Pak Ding. Ya masih Pak. Tunggu Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel itu untuk membantu mengislamkan wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon. Ya. Nah, alhasil para sahabat wali datang ke sini untuk dakwah atau syiar Islam di wilayah Cirebon. Mungkin secara kebetulan Sunan Bonang itu ditugaskan wilayah sini karena di sini ada kerajaan Raja Galuh. Dulunya tuh di sini tuh. Dulu tuh, iya, yang wilayahnya ini dan dipimpin rajanya itu Pangeran Cakraningrat itu dari Raja Galuh. Mungkin ini wilayahnya masuk Raja Galuh. Karena apa dulu sebelumnya terjadilah Islam itu upetinya bayarnya ke Raja Galuh orang Cirebon. Dulu tuh. Iya. Sebelum Ada sebelum berdiri negara sebelum berdiri Cirebon ya Pak. Betul. Jadi orang Islam itu bayar pajaknya, bayar upetinya ke Raja Galuh. Nah, karena apa di sini punya Panglima Besar Ki Gedeng Palimanan namanya itu. Ki Gedeng Palimanan. Tuh. Nah, itu Panglima Besar Raja Galuh. Oh, jadi Ki Gedeng Palimanan itu dulu adalah seorang panglima dari kerajaan Raja Galuh. Iya, betul. Nah, disitulah yang namanya mengajak dan ingin berdakwah Islam tidak semudah yang kita harapkan. Iya. Perang lah di situ, dor ya dibantu para wali. Nah, kemungkinan waktunya perang, waktunya syiar, waktunya dakwah itu Sunan Bonang itu sering itikaf di sini, sering istirahat di sini, sering wiridan di sini. Nah, begitu duduk di sini, sholat di sini. Maka di sini ada yang namanya mata air kemuliaan. Satu, keduanya ada yang dibangunkan itu bentuknya kuburan itu makam itu bekas duduknya Sunan Bonang. Dulu tuh di situ tuh tempat iktikafnya Sunan Betul. Bonang. Nah, ada lagi yang di atas pusat Gunung Jaya itu ada di puncaknya sekali itu ada sumur namanya Sumur Kejayaan. Itu bukan sumur. Intinya bekas duduk Sunan Bonang. Jadi yang namanya zaman sekarang orang nggak ngerti, nggak tahu, nggak melestarikan budaya, akhirnya pada diambilin tuh tanahnya buat jimat, buat apa namanya, barangkali ada karomahnya. Udah ini berbentuk sumur lah, lubang. Nah disitulah. Jadi artinya Sunan Bonang dulu pernah singgah di sini, pernah itikaf di sini dan juga bahkan katanya pernah sempat mendirikan pesantren. Di sini Di bawah ada namanya juga sampai sekarang sawah pesantren. Di situ ada cadas ngampar. Sebelahnya yang menunggu pesantren itu ada Empu Supa, Kiai Atas Angin, Kiai Dawud, Syekh Dawud. Di situ tuh ada. Ada. Nah itu pengikut Sunan Bonang semua. Nah di atas yang dijaga kalau rapat besar itu ada Kiai Hasan Basari sama Syekh Madepur di atas. Patilasannya ada di atas. Kalau ke sana kita bisa Pak. Itu ibu-ibu lagi pada naik. Oh ya udah bisa. Nah itulah tadi. Jadi kenapa Sunan Bonang itu ada di sini itu perjalanannya seperti itu. Cuman karena dulu tuh berebutnya masih zaman Belanda, zaman jajahan. Jadi dulu buyut saya nih namanya Buyut Jarni itu pegawai mandor hutan. Setiap hari keliling hutan, jaga hutan, melanglang buana di hutan lah. Kalau capek istirahat di sini. Kok tiba-tiba ada dua cahaya yang muncul. Ada satu biru, ada satu merah. Cahaya apa? Dulu kan nggak banyak orang. Iya. Dia bertanya ke hati. Dia puasa pertapa. Untuk mengetahui iya. tersebut itu barang Cahaya apa? Setelah dipuasai, diwirid, di istiqoroh, muncullah keterangan.
ini bekas Sunan Bonang Duduk dan Pangeran Welang. Masya Allah. Nah, oh ini bekas wali kalau begitu kata buyut saya nih. Iya. Jadi dibersihin, dibentuk, dibikin kuburan, dipagar. Udah dipagar kasih pupuk sama daun erih kata Daun zaman erih di sekarang, rumah ya. alang-alang. Alang-alang ya. Lama-lama ada 1-2 orang mungkin dapat petunjuk atau dapat wangsit datang ziarah pulang katanya. Alhasil sekian tahun kemudian datanglah tamu orang Jakarta, Cina ke sini. Kalau nggak salah itu tahun 39. Namanya Li Nileng. Itu orang Jakarta, Cina. Orang Tionghoa. Buddha ya Pak ya berarti ya. Ya. Itu Konghucu. Konghucu. Puasa di sini. Dulu puasa tuh nggak ada tempatnya kan? Iya. Jadi di akar-akar di atas. Kata orang Sunda nyampai di Naarei. Ya. 41 hari baru pulang. Itu dulu beliau tuh seorang bengkel sepeda. Ya pengennya tuh dapat rezeki banyak, mungkin kalau diijabah dapat terkabul lah doanya. Alhasil Allah berkata lain, bukan jadi bengkel sepeda yang laris, Iya. dia jadi paranormal yang hebat. Saksiduh betul saucap nyata kata orang sekarang. Udah maju banyak tamunya, orang luar juga banyak, Australia, orang Singapura, orang Malaysia, orang India, itu pengikut dia, muridnya. Dia bicara, dulu saya pertapanya tuh di tempat gunung, di mana di daerah Cirebon. Karena ini tempatnya bukan masih hutan, Iya, belum dulu. dibangun belum. Nah, alhasil kata muridnya, gimana kalau kita bangun? Zaman dulu ngebangun dari desa nyampe mobil ke sini dipikul, digendong. Iya. Nah, diterusin, duit nggak ada, diterusin kakek saya. Tuh, mulai dia ngebangun tuh tahun 64. Dibangun ini tahun 64 sampai tahun 78. Saya di mualaf, masuk Islam, meninggal tahun 79. Akhir. Sudah dimakamkan di Jakarta, dan juga dia mungkin ada ngasih petunjuk atau ngasih impact pengen pindah ke sini karena dia punya jasa bangunan ini semua. Akhirnya bikin izin ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten sampai ke provinsi pun direstui izin karena dia punya jasa. Punya jasa di sini Pak ya. Tuh. Nah, tahun 84 kakek saya meninggal, diterusin bapak saya. Udah bapak sampai tahun 95. Jadi terputus. Bapak udah tua, nggak ada penerus, terputus, so diganti orang-orang lain. Akhirnya kan amburadul. Berarti waktu itu waktu Bapak meninggal, Pak Kunci ini Udah di sini sih, udah di sini. tapi masih kecil, apa gimana? Enggak. Kemarin saya pindah ke sini itu tahun 2013, 2012 awal. Berarti Pak Kunci mulai merawat di sini tahun berapa? Kalau saya dari kecil di sini, cuman mulai saya dinobatkan jadi juru kunci di sini 2013. Oh. Ya masih ada, bapak saya tuh masih 5 bulan. Berarti sebelum Pak Kunci ini berarti bukan dari keturunan kunci-kunci terdahulu. 17 ganti kunci, ya ujung-ujungnya kan nggak terawat. Iya, Karena dia nggak tahu asal usul bangunan, nggak tahu asal usul sejarahnya gimana. Jadi akhirnya kan tadi yang katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu. Karena dia tuh nggak tahu asal usulnya. Jadi duduk di sini duduk aja. Tapi kalau saya sebagai keturunan, ini rupanya udah bahaya nih kambing. Walaupun dengan caranya. Jadi setidaknya kalau sebagai keturunannya gitu, sebagai pewaris lah itu ya Pak. Kita punya rasa peduli yang lebih tinggi. Rasa tanggung jawab. Oke, gitu Pak Kunci, terima kasih untuk informasinya. Dan saya nanti mohon izin untuk ke lokasinya Pak Kunci. Boleh. Mau ngambil gambar di dalam boleh. Mau keliling tuh Amarohiman, kuburannya di belakang. Keliling-keliling aja diambil gambar. Jadi sebenarnya mah kalau lihat di YouTube fotonya apa. Ya, makasih Pak Kunci ya. Sama-sama. Oke. Ya, silakan. Ya, itu sahabat sekilas penjelasan mengenai asal usul
petilasan Kanjeng Sunan Bonang yang ada di sini. Dan di sini kelihatannya masih banyak kerak-kerak liar ya Pak Kunci ya? Iya. Oke sahabat, kita ikuti terus, kita langsung ke lokasi. Dan alhamdulillah kita mendapat pencerahan ilmunya mengenai silsilah, mengenai awal mula berdirinya petilasan Sunan Bonang ini.